Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, la haula wa la quwata illa billah. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung. Pendengar, pagi hari ini alhamdulillah kami bersama Ustazah Yuyu Sri Rahayu yang akan membahas tentang oleh-oleh Isra Miraj. Baik pendengar, Anda bisa menyimak kami di channel YouTube RRI Bandung Live, atau Anda bisa mendengarkan untuk Bandung dan sekitarnya di FM 97,6 MHz. Kita simak seperti apa oleh-oleh Isra Miraj bersama Ustazah Yuyu Sri Rahayu. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ilal yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah pemirsa setia Mutiara Pagi RRI Bandung, kita kembali dipertemukan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Tak lupa kita berdoa kepada Allah, apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang mudah kita pahami dan yang paling utama bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai oleh-oleh Isra Mi'raj. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini kita masih berada di bulan Rajab, di mana bulan Rajab itu adalah bulan haram, al-hurum, syahrul hurum, sebagaimana di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 Allah menjelaskan bahwa perhitungan bulan itu ada 12, dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan hurum. Di antaranya yaitu bulan Rajab gitu ya. Bulan hurum itu kan ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian satu terpisah yaitu Rajab. Nah, kita sekarang berada di bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah syahrul Allah, bulannya Allah. Bulan Sya'ban itu adalah syahrul Rasulullah. Bulan Ramadan itu adalah syahrul ummah. Rajab itu menanam, Sya'ban itu menyirami, Ramadan itu kita panen. Dengan apa yang kita tanam, apa yang kita siram akan kita panen di bulan Ramadan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang akan kita bahas hari ini adalah bahwa di bulan Rajab ini ada satu hari yang begitu istimewa dalam sejarah Islam. Kenapa? Karena pada hari tersebut yaitu tanggal 27 Rajab, Nabi kita, Rasul kita Muhammad SAW, beliau mendapatkan perjalanan yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sampai sekarang syariat yang beliau bawa, oleh-oleh yang beliau bawa dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut kita laksanakan sampai sekarang. Apa itu? Sholat 5 waktu. Tapi sebelum kita membahas ke sholat 5 waktu tersebut, alangkah lebih baiknya kita belajar dulu sejarahnya sedikit mengenai Isra Mi'raj gitu ya. Nah, hal ini diawali dengan Nabi pada saat itu di tahun ke-10 kenabian, yaitu beliau itu ditinggalkan oleh istri tercinta yaitu Sayyidina Khadijatul Kubro, di mana beliau kita ketahui bahwa istrinya adalah yang begitu menopang dakwah beliau. Apapun yang dibutuhkan, karena Siti Khadijah itu sangat kaya ya pada saat itu, dia mau mengorbankan apapun demi syariat Islam, berdirinya dakwah Nabi gitu ya. Pada saat di tahun ke-10 kenabian, yang sangat dia cintai istrinya itu adalah meninggal dunia. Kemudian sesudah itu tidak lama disusul juga oleh pamannya Abu Thalib. Itu sama kejadiannya di 10 kenabian Rasulullah. Bagaimana perasaan kita ditinggalkan oleh dua orang yang sangat menopang dakwah kita, membantu kita gitu ya. Nabi sampai-sampai bersedih, sampai beliau karena menjalani dakwah tanpa orang yang mendukung, caci maki, hinaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu,
terus saja Nabi dapatkan. Orang yang menjadi pembela Nabi pada saat itu Siti Khadijah dan juga Abu Thalib sudah tidak ada lagi. Lalu kepada siapa beliau gitu ya akan meminta pertolongan, perlindungan gitu ya. Maka Allah membesarkan hati Nabi. Pada saat itu sebelum kejadian Isra Mi'raj, Nabi berniat dalam hatinya itu ingin pergi hijrah ke satu wilayah yaitu yang dinamakan Thaif. Pergilah Nabi ke Thaif bersama Zaid bin Harisah, pada saat itu adalah ponakannya, untuk meminta perlindungan pada kaum Sakif ya pada saat itu, minta perlindungan yang diharapkan oleh Nabi bahwa kaum tersebut akan melindungi Nabi, membantu dakwah Nabi. Tapi apa yang terjadi pada saat Nabi sampai di Thaif, padahal perjalanan yang ditempuh oleh Nabi pada saat itu 100 km. Kita bayangkan ditempuh dengan berjalan kaki dengan Zaid bin Harisah, sampailah di Thaif. Ternyata sesudah sampai di Thaif, bukannya sesuai dengan harapan Nabi, beliau di sana itu malah disambut dengan caci maki, hinaan. Kalau di Mekah waktu Nabi hijrah, waktu Nabi dakwah itu cuman celaan-celaan saja, hinaan-hinaan saja yang beliau dapatkan. Tapi beda di Thaif. Di Thaif itu secara fisik pun juga mereka melakukan keburukan kepada Nabi dengan cara melempari batu. Bahkan anak kecil yang dalam riwayat disebutkan, anak kecil yang ada di Thaif pun pada saat itu melempari batu kepada Nabi, sampai-sampai kaki Nabi itu berdarah. Ada dalam cerita juga pelipis Nabi juga kena ya sampai berdarah. Nah, pada saat itu malaikat Jibril geram dengan hal tersebut. Maka malaikat Jibril kepada Nabi itu, ya Rasulullah, sesungguhnya kalau engkau mengangkat tanganmu untuk berdoa untuk kaum tersebut, Allah akan langsung menurunkan murka kepada mereka. Tapi apa yang Nabi lakukan? Lah gitu ya. Innal qauma la ta'lamun, sesungguhnya mereka itu kaum yang tidak tahu risalah yang aku bawa itu sesungguhnya benar gitu ya. Maka dari itu jangan engkau hukum, jangan engkau hukum wahai Jibril gitu ya. Sudah biarkan saja apa yang sudah mereka lakukan kepadaku, aku terima sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesudah itu Nabi pulang dari Thaif karena tidak berhasil untuk meminta perlindungan pada bangsa Thaif pada saat itu. Kembali lagi pada saat itu Nabi menginap di rumah bibinya yaitu Sayyidah Maimunah. Pada saat beliau itu menginap, kemudian juga diriwayatkan juga di perjalanan beliau pulang itu, beliau itu dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Karena kita tahu bahwa Nabi itu dibelah itu pada waktu beliau kecil ya, dibersihkan dari sifat-sifat buruk yang ada dalam hatinya. Nah, pada saat sebelum peristiwa Isra Mi'raj pun juga Nabi juga mendapatkan hal tersebut kembali, yaitu dibelah kembali oleh oleh malaikat Jibril ya pada saat itu, kemudian dibersihkan kesedihan yang ada dalam hati Nabi. Karena sedihnya itu amat sangat, ditinggalkan dua orang tercinta, dibersihkan hatinya dengan sangat bersih, dimasukkanlah hikmah dan kebaikan oleh malaikat Jibril. Maka sesudah Nabi kembali lagi pada saat itu, pulang lagi menginap di rumah bibinya, kemudian Nabi kembali ke Makkah ya. Kemudian pada saat itu Nabi barulah mendapatkan keistimewaan dari Allah ini sebagai hadiah dari kesedihan yang sudah dia jalani 1 tahun kurang lebih 1 tahun, karena kejadian itu adalah waktu ditinggalkan oleh istri dan pamannya itu adalah di 10 kenabian itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kemudian Nabi berjarak 10 bulan dari itu baru bisa melaksanakan Isra Mi'raj, diberi hadiah oleh Allah sebagai hadiah tersebut yaitu di bulan Rajab. Tanggal 27 Rajab, Nabi dijemput oleh malaikat Jibril pada saat itu untuk melakukan perjalanan yang amat sangat suci dan mulia, yaitu disediakan satu kendaraan yaitu yang dinamakan buraq. Konon buraq itu adalah berbentuk seperti kuda tapi memiliki sayap. Sayapnya itu ada di pahanya gitu ya. Kemudian bisa terbang. Nabi didampingi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail pada saat itu melakukan perjalanan. Perjalanan menuju dari Mekah itu menuju ke Palestina atau Masjidil Aqsa. Yang dalam logika kita sebagai manusia perjalanan itu bisa memakan waktu berbulan-bulan karena 1.300 km itu bisa ditempuh hanya dalam setengah malam saja. Nabi berangkat dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Kemudian di sana beliau melaksanakan sholat. Sesudah sholat langsung beliau juga melakukan perjalanan kembali yang dinamakan dengan Mi'raj. Mi'raj itu oleh nama malaikat Jibril diantar Nabi itu untuk menemui Allah, melewati langit-langit yang selama ini kita ketahui ya dalam pelajaran Islam itu ya, ada langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3 sampai langit ke-7. Nah di langit-langit itu Nabi bertemu dengan nabi-nabi sebelum beliau. Ada Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya,
Nabi Yusuf, kemudian juga Nabi Idris. Di langit ke-6 dan ke-7 itu beliau bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Nah setelah itu baru sampailah beliau itu ke Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha dan Jannatul Ma'wa, malaikat Jibril selesai sampai di sana karena beliau tidak bisa mengantarkan Nabi sampai bertemu dengan Allah. Karena hanya Nabi saja yang bisa bertemu dengan Allah. Malaikat Jibril pun juga takut. Dia mengundurkan diri untuk mengantar Nabi sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menemui Allah seorang diri. Pada saat itu kemudian ada percakapan dari Nabi dengan Allah. Yaitu begitu Nabi masuk ke Jannatul Ma'wa, At-tahiyatus sholawatut thayyibatu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, gitu ya. Maka kata Nabi memberikan penghormatan kepada Allah bahwa semua bentuk kehormatan, keberkahan dan rahmat, kebaikan itu untukmu ya Allah. Maka apa jawaban Allah untuk Nabi? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sesungguhnya keselamatan, keberkahan untukmu wahai Nabi. Itu ya, tapi Nabi tidak mau sendiri. Ya Allah, tidak mau aku mendapatkan keberkahan dan rahmat itu hanya seorang diri. Maka apa kata Allah? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kesejahteraan, keselamatan atas hamba-hamba Allah yang solih. Jadi Allah memberikan penghormatan itu bukan hanya kepada Nabi saja, kepada umatnya Nabi pun juga diberikan. Maka itu menjadi syariat oleh kita dipakai sampai sekarang ada di tasyahud awal. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala fi ibadillahi sholihin. Itu asal muasalnya kalimat itu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, gitu ya. Nah kemudian sesudah perbincangan Nabi dengan Allah, maka turunlah perintah pada saat itu, yaitu sholat 50 waktu. Kemudian sesudah itu Nabi hendak pulang, tapi dicegat atau dihalangi oleh Musa pada saat itu, yaitu di langit ke-6. Ditanya oleh Nabi Musa, wahai Muhammad, apa tugas dari Allah untukmu, gitu ya. Lalu Nabi menjawab bahwa tugas dari Allah itu adalah sholat 50 waktu. Kemudian Nabi Musa memberikan masukan, gak akan kuat umatmu 50 waktu, gitu ya. Coba kamu minta keringanan kepada Allah. Lalu Nabi balik lagi. Dalam cerita kita lihat ya bahwa bolak-balik sampai akhirnya Nabi mendapatkan tugas untuk kita umatnya, yaitu adalah 5 waktu sholat. Nah itu pun juga Nabi Musa juga menyarankan kepada Nabi untuk pulang lagi sebetulnya balik lagi engkau kepada Allah. Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup mengerjakan sholat 5 waktu pun, gitu ya. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad pada saat itu? Aku malu dengan Allah. Sudah terus bolak-balik minta keringanan, maka tugas dari Allah 5 waktu untuk mengerjakan sholat ini aku terima. Aku sampaikan risalah ini kepada umatku semua, gitu ya. Nah kemudian sesudah itu Nabi pun juga diperlihatkan oleh Allah surga, neraka, siapa saja orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah. Ciri-cirinya itu orang-orangnya seperti apa, neraka juga orang-orangnya seperti apa, gitu ya. Di antaranya diperlihatkan orang yang senang setiasa suka bergibah semasa di dunia itu dipotong lidahnya, dia sudah utuh potong lagi, sudah utuh dipotong lagi, ada yang memukul-mukul kepalanya, gitu ya. Sampai Nabi melihat hal tersebut sampai bersedih karena dia takut hambanya justru umatnya yang akan menjadi orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah, itu ya, seperti itu. Kemudian Nabi sudah membawa tugas dari Allah untuk menyampaikan risalah sholat 5 waktu kepada umatnya. Nabi kembali dan juga menyampaikan hal tersebut kepada kaumnya pada saat itu, kaum Quraisy. Tapi apa yang terjadi? Sesudah Nabi sampai kembali di Mekah menceritakan hal tersebut kepada pamannya, yang harusnya seorang paman itu mendukung apapun kegiatan kita, gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Abu Jahal dan Abu Lahab, dia malah bilang bahwa Muhammad engkau gila, gitu ya. Mana mungkin perjalanan yang begitu jauh dari Mekah, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang 1300 km kemudian ke langit ke-7, yang engkau bicarakan engkau pergi ke langit ke-7 bisa ditempuh dalam setengah malam saja. Lalu
bukan berhenti di sana saja, Abu Jahal malah memanggil orang-orang pada saat itu berdiri di satu bukit, karena kalau di Arab itu zaman dahulu kalau ingin memberikan satu berita itu mereka itu naik ke atas bukit gitu ya, kemudian memberitahukan kepada orang-orang, sebagaimana dulu Nabi pernah mendapatkan wahyu juga seperti itu, dipanggillah orang-orang untuk berkumpul. Kalau sekarang mah breaking news gitu ya, ada berita yang amat sangat penting, sini gitu, ayo kita dengarkan apa kata Muhammad gitu ya. Kemudian sesudah terkumpul orang Quraisy pada saat itu, Nabi menceritakanlah apa yang terjadi pada beliau, sampai dari mulai beliau berangkat dari Masjidil Haram menuju Palestina ke Aqsa, kemudian terus ke langit, menuju langit-langit dilewati oleh beliau. Lalu apa kata Abu Jahal pada saat itu? Engkau gila Muhammad gitu ya, mana mungkin gitu ya. Sampai orang-orang yang pada saat itu sudah mengimani apa yang dibawa oleh Rasul pun juga tergoyahkan imannya. Dipanggillah Abu Bakar pada saat itu untuk ditanya, Abu Bakar nih, Muhammad kok berkata seperti ini gitu ya, kata Abu Jahal dan Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya gitu. Mereka berharap supaya Abu Bakar pun juga tidak mempercayai. Tapi apa kata Abu Bakar? Muhammad diberikan wahyu oleh Allah pun aku yang pertama kali percaya. Kenapa dengan kejadian seperti ini aku tidak percaya, kata Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun, akulah orang yang pertama percaya akan kejadian Isra Mi'raj ini. Maka Abu Bakar diberikanlah gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Gitu ya. Dan Nabi pun juga berjanji di sana, Abu Bakar setelah nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah muliakan, engkaulah sungguh sahabat yang pertama yang Allah muliakan. Maka kita lihat posisi makam Abu Bakar itu memang bersanding ya, berdekatan sekali dengan Nabi, karena posisi Abu Bakar itu sangat dekat sekali dengan hati Nabi. Itu ya, tidak bisa terpisahkan, karena beliaulah orang yang sangat membenarkan apa-apa perkataan, perbuatan, dan juga ucapan, risalah-risalah yang dibawa oleh Nabi itu, beliaulah yang membenarkan segala sesuatu itu ya, seperti itu. Itu jadi itulah peristiwa Isra Mi'raj. Dan kemudian sesudah itu Abu Bakar percaya, dan juga ada juga orang yang pada saat itu kaum Quraisy itu juga yang mempercayai apa yang dikatakan oleh Muhammad pada saat itu, dan mereka malah bertambah ketakwaannya. Ternyata ini adalah betul-betul peristiwa yang amat sangat mengagumkan, dan ini hanya bisa dipercayai dengan keimanan yang ada dalam diri kita. Maka bertambahlah iman untuk orang yang mempercayai hal tersebut. Tapi malah makin tidak percaya orang yang tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, gitu ya. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Pagi hari ini kita membahas oleh-oleh Isra Mi'raj, sebagaimana disampaikan Ustazah Yu Yusri Rahayu. Begitu banyak yang mesti kita catat dan ingat kembali, bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi saat Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Baik pendengar, kita simak kembali seperti apa lagi tentang oleh-oleh Isra Mi'raj bersama Ustazah Yuyu Sri Rahayu. Silakan Ustaz. Ya, baik. Jadi pemirsa setia Mutiara Pagi RRI Bandung, risalah dari sholat ini tidak hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW saja, karena perintah dari sholat ini sesungguhnya sudah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Itu ya, kita ambil contoh, karena Nabi itu menyempurnakan sholat yang sudah diperintahkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Contohnya, sholat subuh itu sebetulnya sudah Allah perintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Pada saat Adam diturunkan ke muka bumi ini, pada saat itu sedang terbit fajar, maka Adam melakukan sholat 2 rakaat pada saat itu yang disebut dengan sholat subuh atau sholat fajar, itu ya. Kemudian atas bentuk penghormatan dari Adam pada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu, maka Adam melaksanakan 2 rakaat sholat subuh tersebut. Kemudian yang kedua yaitu sholat duhur. Sholat duhur itu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam cerita kita bisa lihat ya, bahwa pada saat itu Nabi Ibrahim itu diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail ya, dalam perintah berkurban. Nah pada saat itu Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor domba.
Nah, maka atas bentuk tanda syukur dari Nabi Ibrahim pada saat itu dan Nabi Ismail kepada Allah, maka beliau melaksanakan sholat pada saat itu, pada saat matahari tergelincir, yaitu melaksanakan sholat 4 rakaat yang hal tersebut menjadi risalah perintah sholat duhur gitu ya. Dan yang ketiga yaitu perintah sholat itu turun kepada Nabi Yunus alaihi salam. Pada saat itu Nabi Yunus mengerjakan keluar dari, diselamatkan oleh Allah keluar dari ikan nun ya, ikan paus yang sangat besar pada saat itu. Kemudian dia karena sudah diselamatkan oleh Allah dari ikan yang begitu besar dan kegelapan yang sangat mencekam gitu ya, tanda syukur dari beliau, maka beliau melaksanakan sholat pada saat itu 4 rakaat yang disebut dengan sholat asar. Dan yang keempat, turun perintah sholat itu adalah kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu sholat maghrib. Pada saat itu Nabi Isa memang kita ketahui bahwa dianggap oleh kaumnya pada saat itu beliau itu adalah anak Tuhan gitu ya, anak Tuhan. Dan untuk menepis hal tersebut dan Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, diangkat oleh Allah ke atas itu ya, ke langit, wallahu alam gitu. Kemudian Nabi Isa dalam bentuk penghormatan beliau kepada Allah, maka dia melaksanakan sholat 3 rakaat yang disebut dengan sholat maghrib gitu ya. Dan yang terakhir sholat Isya yaitu turun kepada Nabi Isa kepada Nabi Musa alaihissalam ya. Jadi sesungguhnya perintah sholat itu memang sudah ada di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyempurnakan kelima sholat tadi dari mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu turun risalahnya itu dan dikerjakannya, disempurnakannya, itu diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Ada di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30 dan 31 gitu ya, bunyinya seperti ini. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nah, itu kata Nabi Isa bahwa qala Rabbi ini gitu ya, sesungguhnya aku itu adalah Abdullahi, hambanya Allah, dan aku diberikan kitab oleh Allah yaitu Injil, dan aku dijadikan nabi oleh Allah. Kemudian sesudah itu maka Allah pun memberkahiku dimanapun aku berada. Dan setelah itu wa ausani bis sholati wa zakati madum tuhaya, dan Allah memerintahkan kepadaku untuk sholat dan zakat seumur hidupku itu ya. Nah, itu bukti bahwa sholat itu sesungguhnya sudah Allah perintahkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu ya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad alhamdulillah bersyukur sekali, karena sholat itu adalah bentuk doa dari kita, disuruh oleh Allah berdoa dalam 5 waktu, Isra Mi'raj kita terus laksanakan olehnya gitu ya. Maka bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Pagi hari ini Anda ditemani Ustazah Yusri Rahayu yang membahas tentang oleh-oleh Isra Mi'raj. Sebagaimana kita tahu pendengar bahwa perintah sholat itu ternyata diperintahkan bukan saja pada Nabi kita Muhammad SAW melalui Isra Mi'raj, tetapi nabi-nabi sebelumnya juga sudah diperintah Allah untuk melaksanakan sholat tersebut, dan dilaksanakan yang pertama oleh Nabi Adam, kemudian sholat duhur oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Yunus juga melaksanakan sholat 4 rakaat yaitu sholat asar, dan Nabi Isa alaihissalam melaksanakan perintah sholat maghrib, dan Nabi Musa alaihissalam melaksanakan sholat isya 4 rakaat. Baik pendengar, di sesi terakhir kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Yusri Rahayu kita simak kembali. Ya, baik, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke hikmah dari Isra Mi'raj itu sendiri, apa yang bisa kita ambil gitu ya dari peristiwa Isra Mi'raj yang Allah berikan anugerah tersebut kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama hikmahnya yaitu adalah bahwa sebelum kita naik derajat oleh Allah, dinaikkan derajat, maka akan ada ujian yang sangat berat yang harus kita lalui. Contohnya Nabi, sebelum Nabi mendapatkan anugerah Isra Mi'raj tersebut, Nabi diuji dengan ditinggalkan oleh 2 orang yang amat sangat beliau cintai, dan diuji dengan dakwahnya yang ditolak oleh bangsa Taif pada saat itu. Dan kemudian itu menjadi ibrah untuk kita, jangan berputus asa, insya Allah Allah akan ganti dengan kebaikan yang berlipat kalau kita bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua yaitu bersihkan hati kita. Kenapa kita harus membersihkan hati? Karena Nabi
Nabi juga sebelum diberangkatkan Isra Mi'raj, Nabi dibelah dulu dadanya oleh malaikat Jibril, dibersihkan hatinya, dibuang penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya, kesedihannya gitu ya, ketakutannya, segala sesuatu yang buruk dalam sifat manusia gitu ya yang ada dalam diri Nabi pun juga dibersihkan oleh malaikat Jibril, diganti dengan hikmah dan kebaikan. Yang ketiga yaitu dari hikmah Isra Mi'raj ini, apabila Allah menunjukkan sesuatu kepada umatnya yang di luar logika kita gitu ya, tidak mungkin perjalanan Isra Mi'raj yang 1300 km itu bisa ditempuh dengan perjalanan setengah malam saja. Maka Allah menggunakan lafaz subhanallah. Maka surat Al-Isra ayat 1 dibuka dengan lafaz subhanallazi asra bi abdihi. Maka itu bentuk Allah adalah zat yang sangat agung sekali, bisa memberangkatkan hambanya pada suatu malam yang begitu di luar logika itu tidak bisa kita bayangkan, tapi bisa terjadi kun payakun atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lafaz subhanallah itu kita ambil sebagai dzikir kita. Bisa kita ambil subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim gitu ya. Karena subhanallah itu adalah dzikir yang amat sangat agung, memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil hisab nanti. Yang berikutnya adalah banyak berzikir tadi ya, banyak berzikir, bertasbih, bertahmid, itu akan membuat hati kita menjadi tenang. Allah bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan banyak berzikir hati kita menjadi tenang. Itu adalah hikmah dari Isra Mi'raj. Dan yang terakhir, yang paling utama, jaga sholat kita. Oleh Isra Mi'raj dari Nabi yang begitu amat sangat mulia, kita pelajari dari awal tadi sampai akhir. Oleh-olehnya sholat itu yang harus kita jaga. Jangan menjadi hamba yang musallin gitu ya. Jangan wailul lil musallin. Engkau adalah orang yang lalai, jangan. Tapi apabila dikumandangkan adzan, cepat-cepat kita sholat. Karena oleh Isra Mi'raj itu adalah yang harus betul-betul kita kerjakan sampai akhir hayat kita, yaitu sholat 5 waktu. Karena sholat itu adalah ibadah yang akan pertama kali ditanya. Kalau sholatnya baik, amal ibadahnya yang lainnya pun juga akan baik. Tapi kalau sholatnya belang betong, banyak ditinggalkan, maka semuanya pun juga akan buruk, akan tidak baik gitu ya, seperti itu. Karena sholatnya tidak diperhatikan. Dan kelihatan dari seseorang itu kalau sudah memperbaiki sholat, maka kehidupannya pun juga akan Allah perbaiki gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati pemirsa semua. Pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun Anda berada, yang benar itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu murni dari kepakiran ilmu yang saya miliki. Aqulu qauli hada wa astagfirullahal adim li walakum barakallahu lana walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi RRI Bandung. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.